Assalamualaikum. Nama saya Putri Amalia Oktaviani, NPM C0C021017, dosen pembimbing Wisman MPD. Saya akan membahas materi tentang sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. 1. Bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa prakolonial, walaupun bukti-bukti tertulis masih kurang, dapat dipastikan bahasa yang dipakai oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 adalah bahasa Melayu. Dengan adanya bermacam-macam dialek Melayu yang tersebar di seluruh Nusantara seperti dialek Melayu Ambon, Larantuka, Kupang Betawi, dan Manado, dapatlah dipastikan bahwa bahasa Melayu sudah mengalami penyebaran seluas itu. Pada masa kolonial, ketika orang-orang Barat sampai di Indonesia pada abad ke-16, mereka menghadapi suatu kenyataan, yaitu bahasa Melayu merupakan suatu bahasa resmi dalam pergaulan dan bahasa perantara dalam perdagangan lingua franca. Pada masa pergerakan kemerdekaan, dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai penggerakan kemerdekaan, terasa sangat diperlukan suatu bahasa untuk mengikat bermacam-macam suku bangsa di Indonesia. Pemuda-pemudi di Sumatera sudah lebih dulu menyatakan dengan tegas hasrat mereka agar bahasa Melayu Riau yang juga disebut Melayu Tinggi diakui sebagai bahasa persatuan. 2. Bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36. Pada tanggal 19 Maret 1947, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penggunaan ejaan Republik Ejaan Soewandi diresmikan menggantikan ejaan Van op Huijsen yang berlaku sejak tahun 1901. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. 1. Tanggal 16 Juni 1927, Djajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia di dalam pidatonya. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sidang Volksraad, Dewan Rakyat, terdapat seseorang yang berpidato dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Tanggal 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin secara resmi mengusulkan supaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persatuan Indonesia. 3. Tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. 4. Tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 5. Tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 di Hotel Indonesia Jakarta. Dengan diselenggarakannya Kongres tersebut guna mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa. Tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 6 di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya pusat pembinaan dan pengembangan bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi lembaga bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia 9 di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan tidak lepas dari peringatan 100 tahun kebangkitan nasional
80 tahun Sumpah Pemuda, dan 60 tahun berdirinya Pusat Bahasa. Sehingga pada tahun tersebut juga dicanangkan sebagai Tahun Bahasa. Dalam kongres ini dibahas 5 hal utama, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Yang terakhir, tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk memantapkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga, menjunjung, dan mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan terhadap bahasa Indonesia, harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial budaya, dan bahasanya. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Alat penghubung antar budaya, antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warga. Bahasa negara, bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975, dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Kebudayaan nasional yang beragam yang berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Dalam penyebaran luas ilmu dan teknologi modern agar jangkauan pemakaiannya lebih luas, penyebaran ilmu dan teknologi
baik melalui buku-buku pelajaran, buku-buku populer, majalah-majalah ilmiah, maupun media cetak lain, hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.